Shalom saudara-saudariku, selamat berjumpa melalui vlog Renungan 4 Menit. Tema kita kali ini adalah tetap beriman di tengah pandemi. Kita tahu saudara-saudari, saat ini dunia berduka. Saat ini kita mengalami kepedihan yang begitu dalam. Sebab di mana-mana orang mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan hanya tekanan ekonomi, bukan hanya tekanan kesehatan, tetapi juga berbagai macam tekanan di segala bidang kehidupan kita itu diakibatkan oleh karena pandemi virus corona. Kita tidak bebas mengekspresikan diri kita tidak bebas melaksanakan tugas pekerjaan kita harus menjaga jarak satu sama lain, bahkan setiap hari, setiap saat kita mesti memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan. Ini yang membuat kita semakin mengalami itu kepedihan, kesedihan. Bahkan banyak dia pula di antara kita, umat di dunia ini, yang sakit karena virus corona. Lebih daripada itu mereka kehilangan nyawa. Banyak di antara kita, banyak di antara sanak saudara kita, keluarga kita. Itulah situasi kita. Tetapi bagaimanapun juga, hidup ini harus tetap berjalan. Dan karena itu kita membutuhkan satu sikap yang sangat itu meneguhkan kita, yang menjadi pegangan kita dalam hidup, yaitu sikap beriman yang benar. Saya menawarkan 3 sikap beriman yang benar dalam menghadapi virus corona atau pandemi ini. Pertama, supaya kita selalu siap dan ringan tangan untuk saling menolong satu sama lain, seperti nasihat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita dipanggil untuk menolong siapapun juga orang-orang yang dekat dengan kita, supaya kita juga meringankan beban mereka. Sebab untuk itulah kita ada satu sama lain. Yang kedua, supaya kita mau saling menghibur. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, bab 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah kita, karena Tuhan kita maha murah dan penuh dengan penghiburan. Ya, Yesus begitu murah hati. Yesus begitu penuh penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Dia tidak mau ketika kita menderita, kita berjuang sendirian. Saya ingat seorang tokoh dalam perjanjian lama yang begitu luar biasa beriman, yang bisa meneguhkan iman kita atau bisa memberikan penghiburan. Tokoh Ayub. Ayub ini seorang yang mengalami banyak penderitaan walaupun dia hidup benar, beriman dan bekerja keras, tetapi mengalami duka derita yang panjang, yang dalam. Satu persatu hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istri yang paling sayang juga meninggal, bahkan dia juga mengalami sakit yang sangat itu berbahaya. Tidak jelas penyakit apa, sehingga teman-temannya meminta dia supaya mengutuki Tuhan yang ia percaya. Tapi ia mengatakan apa? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Kata-kata Ayub ini sungguh menguatkan kita bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong, tetapi kita toh kembali juga ke dalam bumi pertiwi dengan tangan yang kosong pula. Artinya kita tidak akan membawa apa-apa. Tuhan tetap menerima kita, menguatkan kita, asal kita tetap percaya. Dan yang ketiga, jangan panik dalam situasi ini. Kita harus berharap dan selalu berdoa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu panik akan macam-macam hal, tetapi sampaikanlah segala persoalanmu, segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Iya, dalam situasi seperti ini, kita mesti banyak berharap, kita mesti banyak berdoa, memohon dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk hidup. Karena itu kita harus pakai kesempatan ini untuk saling menolong, saling menguatkan, dan bahkan berbuat baik satu terhadap yang lain. Itulah panggilan kita dalam situasi
pandemi virus corona ini, kita tetap menunjukkan iman kita yang benar dan iman kita yang teguh. Semoga kita tetap kuat dalam beriman. Amin.